Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini saya Nur Nafi'iyah. Kali ini saya akan membahas cara menghitung proses training di Excel, metode backpropagation, kemudian cara menghitung juga proses testingnya metode backpropagation di Excel. Sebelum saya bahas ke materi, saya sampaikan dulu bahwa sebelumnya saya sudah membuat banyak sekali playlist. Bisa dicek playlistnya terkait yang neural network, mulai dari metode backpropagation, perceptron, SVM, SOM, itu sudah ada penjelasan di situ. Bisa dicek. Jadi kalau saya belajar biasanya baik itu belajar melalui buku ataupun website, itu saya simak dari awal sampai akhir. Intinya saya pahami. Kalau sekiranya saya sudah paham, saya coba saya praktekkan. Biasanya saya seperti itu. Cara setiap orang beda-beda, tapi intinya kalau saya, ini materinya terkait materi eksak ya, informatika itu eksak atau sains, maka harus butuh praktek. Kalau butuh memahami itu seperti itu. Kemudian saya langsung lanjut. Kasusnya di sini, datanya data ini, ya. Nah, data ini yang saya warna kuning. Buku yang saya pakai untuk mempelajari metode backpropagation yaitu bukunya Bapak Laurent Foss. Di sini judul bukunya yaitu Fundamental of Neural Network. Langsung saja sebelum membahas ke cara langsung, yang harus diperhatikan adalah arsitektur ya. Jadi sebelum membahas ke metodenya, harus tahu di sini layer kan arsitektur ya. Di sini ada layer input, ada layer hidden, dan ada layer output. Harus tahu itu. Jadi sebelum membahas ke caranya, apa saja yang harus disiapkan? Yang pertama tahu arsitekturnya. Arsitektur di sini biasanya kalau layer input sesuai dengan variabel inputnya apa. Sesuai penjelasan saya sebelumnya bahwa pada saat kita belajar machine learning harus tahu X-nya apa. X di sini saya simbolkan untuk input. Y di sini saya simbolkan untuk output. Jadi variabel outputnya apa atau target. Ini inputan sama aja seperti independennya. Nah, di sini tadi kasus saya sampaikan lagi di Excel. Ini kolomnya ada 5. Ini ya, warna kuning. Nah, kolom inputan, kolom O sampai R. Jadi ada 4, maka di sini ada layer. X1, X2, X3, X4, bias. Terus layer hidden itu bisa kita setting, misal paling enggak sesuai dengan jumlah layer input node-nya ada 4 ya, saya buat di sini. Z1, Y2, Y3, Z4. Ingat bias ini nilainya 1 tapi bobotnya tetap sama ya, random. Nah, bias itu tidak ada arah garis masuk, hanya keluar semua. Jadi ini kalau dibuat seperti ini ya, ini adalah nilai bobotnya ini variabel 1 berarti V11 ke 1 kan. Di sini berarti V12 dari variabel 1 ke Z2. V13 V14. Kalau hidden, kalau bias V01, V02, V03. Nah, seperti ini. V04 dan seterusnya. Nah, sekarang ke layer output. Di layer output saya sampaikan lagi, ini berhubungan dengan logika proposisi. Ya. Logika proposisi, satu pernyataan
satu pernyataan itu sama aja dengan satu variabel itu mempunyai dua nilai. Bisa true, bisa false. Nah, tapi satu pernyataan pasti hanya bisa menampilkan salah satu. Kalau nggak true, ya false ini. Sehingga kalau nanti kelasnya yang ada di layer output, contoh saya outcome ini sebagai layer output atau targetnya, maka kalau di sini hanya ada dua kelas, berarti cukup langsung node-nya ada satu. Jadi Y-nya hanya satu. Nah, seperti ini. Nah, kalau bobot dari hidden ke output itu W11, W21, W31, W31, maaf, 41, W01. Nah, kalau nanti outputnya ada 3 kategori atau 3 kelas, berarti tinggal menyesuaikan. Oh, kalau 3 itu boleh saya gunakan 2Y, yang 1 Y2. Ini tinggal memasang-masangkan. Oh, kalau pasangannya seperti ini, nanti kelas apa? Ini berarti total pasangannya ada 4 pasangan. Nah, terus cara rumusnya, jadi pada saat kita mau melakukan training, ini saya sambil ngoret-ngoret ya. Pada saat kita mau melakukan training, saya bersihkan dulu di sini. Maka harus ada apa saja yang harus diperhatikan. Inisialisasi bobot. Berarti bobot itu sama aja dengan parameter. Bobotnya ada berapa? Diperhatikan di sini. Totalnya diikuti. Oh, jumlah node-nya ada berapa? Dari layer input, dari input ke hidden, itu ada node-nya ini 1, 2, 3, 4. 4 ya variabelnya. Berarti 4 dikalikan jumlah node di hidden-nya 4. Berarti 16 ditambah biasnya. Nah, biasnya ke hidden berarti ada 4. Total di sini 20. Kemudian dari hidden ke output, nah ini ada berapa ke sini? Ini ada node-nya ada 5 kan, termasuk bias, berarti tambah 5. Maka total bobotnya ada 25. Berarti kita harus melakukan inisialisasi bobot sebanyak 25. Maka saya di sini saya membuat tabel. Nah, seperti ini. Ini ya, inisialisasi bobot. Inisialisasi bobot dari hidden ke output, dari input ke layer hidden. Selanjutnya apa saja yang harus diinisialisasi? Dilihat di bukunya. Kalau saya belajar itu pasti dari buku. Nah, di sini yaitu kita harus tahu learning rate-nya. Karena nanti proses di berikutnya, algoritma dari backpropagation trainingnya, itu nanti ada tahap menghitung selisih error. Nah, di sini. Nah, ini backpropagation of error. Nah, menghitung selisih error itu butuh alpha. Ini alpha itu learning rate. Oke. Maka di sini saya buat inisialisasi learning rate-nya. Nah, ini LR, saya singkat LR atau alpha. Nah, biar saya tadi nggak lama-lama, maka saya buat di sini inisialisasi bobotnya kayak gini. Ini ya. Nah, sekarang kita lanjut. Kita mengikuti alur dari step by step. Saya taruh di sini koretornya. Saya langsung ke proses. Di sini ada proses menghitung perkalian ini setiap Z-nya. Z yang masuk, nanti Z yang keluar diaktifasi, berarti ini Z in masuk, Z out itu yang hasil aktivasi. Maka rumusnya setiap bobot bias, nah, itu dijumlah dan dikalikan dengan variabelnya. Contoh, di sini ada bias V0J, nah, itu bias ya. Berarti biasnya mana? Ini Z1 ya. Ditambah sum dari masing-masing bobot, ini pokoknya yang kolom ini bobot, dikalikan dengan ini variabelnya. Di sini kan ada tulisan X. Nah, X itu variabel inputannya, berarti ini. Karena ini masih iterasi 1, berarti baris semua baris data Z-nya nanti menghitungnya di baris 1 semua. Terus variabel dari X2 berarti bobotnya X2. Nah, X2 di sini.
Terus variabel 3 berarti bobot dari X3. Variabel 4 berarti bobot dari. Nah, selesai. Ini dijumlah. Ini bisa digeser karena tadi nilai variabel X-nya sudah saya kunci. Terus yang di sini sudah berubah untuk bobot-bobotnya masing-masing. Nah, untuk aktivasinya silakan dilanjut ini. Apply its activation function. Nah, dihitung aktivasinya berarti rumus aktivasinya menggunakan apa? Kita lihat rumus aktivasinya di sini. Nah, ini rumusnya. 1 dibagi 1 plus eksponensial min X. Maka saya lakukan 1 dibagi 1 plus eksponensial eksponensial min X. Selesai. Maaf ini angka 1 salah tekan. Astagfirullahaladzim. Nah, saya geser juga. Selesai. Proses di sini kita lanjut. Tadi saya nyampe di menghitung aktivasi ini Z. Berikutnya di layer hidden ke layer output. Nah, ini Y. Karena Y-nya tadi adanya 1 node, ya berarti dihitung 1 kali, diaktifasi juga. Ini caranya. Hasil dari ini ya, kan rumusnya dia Z-nya tadi hasil aktivasinya dikalikan dengan masing-masing bobot. Biasnya ditambah sum nilai masing-masing bobot Z1 dikalikan hasil aktivasinya Z1. Bobot X2 berarti Z2 berarti hasil aktivasinya Z2. Bobot Z3 berarti hasil aktivasinya Z3. Dan bobot Z4 berarti hasil aktivasi Z4. Selesai. Kemudian dilakukan aktivasi lagi. 1 dibagi 1 plus eksponensial min. Nah, ini. Selesai. Setelah selesai, kita cari apa? Nah, ini berikutnya backpropagation of error. Menghitung selisih errornya antara, ini turunan ya, ini gambar jadi saya nggak bisa ngeblok. Jadi T min YX dikalikan F turunan aktivasinya. Turunan aktivasi rumusnya seperti ini. Kita lanjut berarti targetnya tadi baris 1 ya, data kita baris 1 dikurangi hasil aktivasinya dikalikan ini rumus aktivasinya. Nah, seperti ini ya. Saya taruh tadi nyampe mana? Dikalikan ini dikalikan 1 min. Sudah, ini hasil error output. Kemudian kita lanjut menghitung ini deltanya. Jadi kalau bobotnya ada Z, maaf ya, bobot Z-nya ada 4 ya, kita ikuti. Nilainya adalah alfa dikalikan error dikalikan Z. Deltanya Z1 ya ini hasil alfa dikalikan error dikalikan terus alfa dikalikan error dikalikan alfa dikalikan error dikalikan, kalau biasnya berarti
alfa dikalikan error saja. Kita cross check. 25, 26, 16. 25, 26, 17. 25, 26, 18. Saya ngecek posisinya, indeksnya. Oke, sudah benar. Proses di sini selesai. Berikutnya kita ke hidden. Ini perubahan bobot. Untuk di hidden harus kita melakukan perhitungan selisih error dulu. Kalau selisih errornya, saya ke atas. Selisih error. Terus ini nanti deltanya. Delta Z1. Maaf. Ini pokoknya delta. Udah Y1, Y2, Y3, Y4. Biasnya saya ikuti di sini juga untuk mendapatkan nilai dari error di deltanya, yaitu seperti ini. Ya. Nilai dari turunan errornya dikalikan nilai bobot dari W-nya. Kalau ini ya, nilai error tadi, error pertama dikalikan W. W-nya ada 4 ya. Masing-masing dibuat seperti itu. Berarti nilai error pertama ini dikalikan, sebentar, simbolnya di sini ke W-nya. W, nilai W. Dikalikan W-nya ini. Terus error dikalikan W2. Error dikalikan W3. Error dikalikan W4. Bias juga sama, harus diperlakukan yang sama. Error dikalikan nilai bobot bias. Saya cross check. Posisinya O26, 23, P23, 26. Betul. Oke, saya sudah selesai proses di sini menghitung. Ini loh, yang S hidden unit Z, J, J1 sampai P, sum is delta input. Terus multiple by deviation activation. Nah, dihitung nilai aktivasinya. Error aktivasi. Sama ya, Z1, Z2, Z3, Z4. Termasuk biasnya. Kita lakukan perubahan hitungannya berdasarkan ini. Dikalikan 1 min. Nah, ini hasil error aktivasinya. Terus untuk melakukan perubahan bobotnya disesuaikan ini. Nah, delta sekarang. Masih belum delta ya ini. Maaf, ini salah. Nah, error, pokoknya menghitung error di hidden. Nah, ini baru yang delta untuk nilai masing-masing di sini dikalikan X-nya. Tambah pas Z berarti Z1. Yang bias juga ada sendiri nanti bias X1. Sebentar, saya hapus yang di bagian sini ya. Ini belum.
Ini masih iterasi 1. Berarti nilai tadi rumusnya saya agak lupa. Alfa dikalikan nilai dari yang atas sebelumnya dikalikan X. Alfa dikalikan nilai dari ini hasil aktivasi, ya benar, hasil aktivasinya sungguhnya. Hasil aktivasi ini dikalikan X, semuanya ini terkait X1. Nah, kita lakukan geser. Sudah sesuai, sudah saya cek. 839. Oke, yang bias cukup nilai alfa, maaf alfanya tadi di atas, dikalikan ini kalau bias ya. Oh maaf, berarti ini bias tidak perlu sebenarnya. Ini sudah saya kunci, tinggal geser, nanti otomatis berubah nilainya yang di hasil aktivasi zatnya. Terus X2 juga gitu, diperlakukan sama. Alfa dikalikan terus X2. Udah, geser. Ini hasil perubahan bobotnya. Saya rubah posisinya sekarang. Ini sama, hanya data yang ini berarti Q, kolom Q, X-nya. Terus ini juga gitu. Kolom variabel 4 berarti kolom ke R. Sudah, ini perubahan bobotnya atau delta bobot. Nah, sedangkan hasil bobot terbaru itu nanti yang dipakai untuk iterasi kedua. Nah, ini untuk bobot yang terbaru itu adalah hasil dari nilai yang terbaru itu, nanti iterasi kedua pakai bobot yang terbaru. Jadi ini kalau saya tulis tadi bobot baru dari Z1 ke Z2, Z3, 4. Ini dari input ke hidden. X1, X2, X3, X4. Caranya adalah nilai delta, itu yang lama, tambah yang baru. Yang lama ini ditambah yang baru. Seperti ini. Nah, ini rumusnya. Yang lama ditambah yang baru, nilai deltanya. Ini cukup digeser, insya Allah sudah otomatis. Nah, sudah. Kemudian yang bobot dari ini dari input ke hidden. Dari hidden ke output. Tinggal buat, berarti Y-nya hanya 1 ya. Bobot baru. Y-nya hanya 1, Y. Tapi ada Z1, Z2, Z3, Z4, maaf, bias. Yang lama ditambah yang baru. Ditambah yang baru. Ini cara melakukan proses perhitungan ini ya, apa?
training. Satu iterasi seperti ini. Nanti kalau iterasi yang kedua berarti baris data yang kedua, bobot yang digunakan adalah bobot yang terbaru ini. Nah, yang ini. Kalau iterasi kedua. Sedangkan untuk testing, saya contohkan misalkan saya data ini saya lakukan training ya di MATLAB, nanti dapat bobot. Nah, bobot itu yang saya pakai testing di Excel-nya. Saya buka di Excel-nya di sini. Dan ya, saya buat variabel baru. Datanya tadi saya samakan. Udah. Ini saya contohkan untuk ini terkait data penyakit misalkan. Jadi 1 itu berpenyakit, 0 sehat. Kita membuat backpropagation. Saya baca datanya. X-nya yaitu penyakit, semua baris, kolom ke-1 sampai kolom ke-4. Y-nya adalah, ini penyakit itu berdasarkan variabelnya ya, semua baris, kolom terakhir, kolom ke-5. Setelah selesai ini, kita buat arsitekturnya, fungsinya adalah di sini. Carinya fit for WordNet. Nanti disampaikan penjelasan sangat lengkap mulai dari fungsi aktivasinya apa dan seterusnya. Nih, jumlah node hiddennya berapa? Maksudnya fungsi aktivasinya nanti di sini train FCN. Train FCN ini sangat banyak sekali kalau dicek. Nah, ini ada kolom-kolom, ada baris-baris penunjuknya. Ya. Kita gunakan apa? Misalkan saya mau menggunakan train SCG, train LM. Nah, misalkan kayak gitu boleh. Ya. Saya definisikan dulu jumlah node hiddennya. Nah, ini saya copy arsitekturnya misalkan. Nah, net, saya buat variabelnya net. Ini membuat arsitektur, jumlah hiddennya saya samakan 4 sesuai jumlah variabel input sesuai tadi yang hitungan saya. Terus fungsinya saya pakai fungsi ini misalkan. Maaf ya, agak klik. Nah, ini saya pakai fungsi ini misalkan train LM. Kemudian kita lakukan training, fungsi training yaitu train. Langsung tadi variabel arsitekturnya di net, data variabelnya X. Kenapa harus ditranspos? Di MATLAB seperti itu, harus posisinya ditranspos. Jadi awalnya data setiap baris itu jadi kolom. Satu kolom itu berarti satu baris. Gitu. Terus Y-nya juga gitu ditranspos. Sudah selesai proses training. Ini kalau mau melihat bobotnya, mau disimpan misalkan bias itu net titik B. Kalau bobot input dari input ke hidden ya, maksudnya berarti net titik IW. Kalau bobot dari hidden ke output berarti hit, harus saya singkat hit gitu aja. Berarti net titik LW. Seingat saya gitu fungsinya. Saya running ya. Mau ambil bobot ini saya ceritanya. Mau ngambil bobotnya. Nanti dari bobot hasil training itu yang saya pakai untuk testing. Caranya testing saya sampaikan. Ini bobot inputnya. Nah, saya copy. Saya taruh Excel. Ya, dari input ke hidden. Udah seperti ini. Jadi ini adalah Z1, Z2, Z3, Z4. Terus kalau mau lihat apa biasnya ada 2, kan bias dari input ke ini. Nah, ini bias dari ini biasnya. Maaf saya tadi berarti salah posisinya. Ini yang bias. Nah, ini X, maaf salah nulis X1, X2, 3, X4, XL, maaf. Ini yang Z, Z1, Z2, Z3, Z4. Kemudian kita ambil lagi yang dari hidden. Ini yang dari hidden ke output. Ini biasnya.
Berarti Z1, Z2, Z3, Z4. Ini Y. Yang dari hidden ke output ya. Saya ambil yang dari hidden ke outputnya. Nah ini. Ini nilainya. Saya copy. Udah cara yang ngitung testingnya. Berarti mulai dari Z. Sama seperti tadi ya. Ada proses perhitungan Z. Z yang masuk, Z in, berarti ini. Z in 1, Z in 2, Z in 3, Z in 4. Terus diaktifasi berarti Z aktivasi. Aktivasi itu berarti Z out. Nah, saya hitung berarti kita kalau mau testing misalkan, oh saya mau melakukan testing ini. Data baris ke akhir ini ya. Berarti biasnya ditambah dengan masing-masing perkalian antara variabel X1 dan bobotnya. Berarti saya buat sum X1-nya ini dikalikan ini. Datanya karena di sini saya gunakan baris yang terakhir pokoknya. X1. Maaf, ini saya kunci. Terus bobotnya dikalikan, pokoknya rumusnya bobot dikalikan X dijumlah terhadap bias semuanya variabelnya. Terus bobot ini, pokoknya ini kan Z1 ya, semua yang ke arah Z1. Variabel X ini ya, X3 saya sudah sampai 3. Bobot ini dari X4 ke Z1 kalikan variabel X-nya 4. Sudah, kita geser ini secara otomatis dapat nanti rumusnya. Saya nggak salah kok. Sudah saya cek. Ya, terus diaktifasi berarti fungsi aktivasinya tadi misalkan asigmoid kan berarti 1 dibagi 1 plus eksponensial min. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian kalau yang Z ya juga gitu, Y yang masuk, maaf yang Y kok. Dan Y hasil aktivasi. Nah, rumusnya ya sama, biasnya ditambah sum masing-masing perkalian antara Z dan bobotnya. Berarti sini bobot dikalikan hasil Z aktivasi ini, bobot dikalikan hasil aktivasinya Z2, bobot dikalikan hasil aktivasinya Z3, bobot hasil aktivasinya Z4. Udah, ini semuanya sudah saya lakukan sum ya, rumusnya pokoknya gitu. Jadi semua yang terkait ini proses testingnya itu hanya sampai di sini, hasil perkalian ini terus hasil aktivasi udah situ toh. Nggak ada proses hitungan error, sudah nggak ada. Nah ini baru diaktifasi rumusnya tadi dibagi 1 ditambah eksponensial min. Udah. Nah nilai ini itu baru bisa kita tentukan dia kelas 1 atau kelas 0 itu berdasarkan ini. Nah fungsi aktivasi kan ada batas ya. Misalkan batasnya lebih dari 0,5. Nah, di sini baru kita tahu. If jika nilai, if jika nilai ini kurang dari 0,5 berarti dia kelasnya adalah 0. Jika tidak berarti kelasnya 1. Nah, ini. Maka ini kalau saya prediksi berdasarkan bobotnya tadi, ini kelasnya adalah 1. Kalau yang lainnya gimana? Ya kita tinggal cross check hitungannya tadi. Pokoknya proses testingnya ya ini. Ini contoh testingnya. Sedangkan yang ini contoh proses training 1 iterasi saja. Yang ini testing. Jadi hasil bobot dari itu bisa kita ambil, kemudian kita proses hitungannya kayak gini. Jadi tahu rumusnya gitu. Ya, rumusnya seperti ini. Nah, kalau testing itu hanya sampai sini toh. Nah, ini. Pokoknya sampai ini. Step 5 udah selesai. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ingat kalau memahami sesuatu silakan disimak dari awal sampai akhir. Jangan di skip-skip. Terus dicoba.
dicoba. Terima kasih, mohon maaf sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.